Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana menangani. Dibuka kepalanya, batok kepalanya dibuka, kemudian ditembuslah selang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Sagiran. Kita lanjutkan pembahasan tentang hidrosefalus. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana menangani. Begini, setelah ada hasil CT scan ya, jadi sekali lagi bagi yang punya gejala-gejala segera merujuk dan di CT scan. Nah, setelah hasil CT scan itu memang betul mengatakan ini hidrosefalus, maka cara menanganinya adalah mengeluarkan cairan tersebut yang menimbun di dalam rongga otak. Sahabat sekalian, rongga otak itu sangat kecil ya, mungkin diameternya nggak sampai 1 cm ya. Tapi kalau dia sampai melebar, nanti kelihatan di CT scan. Wow, itu jelas-jelas hidrosefalus yang sudah sangat berat. Ya, kalau rongga itu mengecil artinya apa? Artinya jaringan otak ini kedesak. Yaitulah yang menyebabkan nyeri atau sakit. Bahkan ini pendesaan demi pendesaan ini bisa menyebabkan kerusakan dari beberapa daerah otak. Nah, sahabat sekalian harus tahu, daerah otak itu kan ada 5. Ya, namanya parietal itu di puncak kepala, kemudian frontal itu di depan ya, dahi, kening, kemudian temporal itu di samping, oksipital itu di belakang, terus yang tengah-tengah itu namanya limbik. Nah, masing-masing pendesakan ke daerah ini akan menimbulkan konsekuensi gangguan fungsi penglihatan. Itu berarti bagian belakang, oksipital. Fungsi gerakan, jadi dia bisa seperti orang lumpuh nanti, atau lemah paling tidak ya. Suruh gerak-gerakkan, paling hanya bisa gerak tapi nggak ada kekuatan. Itu karena pendesakannya ke arah yang puncak kepala. Terus yang temporal itu bicaranya susah ya, gangguan bahasa, mungkin memahami bahasa juga agak susah. Apalagi frontal itu intelijensinya bisa menurun drastis. Nah, kalau limbik itu gangguan emosi. Nah, jadi ini semua akan bisa terjadi pada kasus hidrosefalus yang berkelanjutan yang tidak ditangani. Nah, kembali ke bagaimana penanganannya. Dilakukanlah operasi biasanya dengan cara dibuka kepalanya, batok kepalanya dibuka, kemudian ditembuslah selang ya, melalui jaringan otak masuk ke rongga otaknya. Ini misalnya selang, terus selang ini lewat permukaan kepala di luar tulang, selang ini disalurkan lewat sini ya, maaf, di belakang telinga, terus lewat leher, terus masuk ya ke dada, terus masuk ke perut. Nah, di perut nanti cairan otak itu akan dilakukan penyerapan oleh perut ya. Jadi intinya timbunan yang segitu banyaknya di dalam otak itu akan disalurkan ke perut. Makanya ini operasi ini disebut pemasangan VP shunt. Shunt artinya pintasan. V itu ventricle, P-nya itu peritoneal. Jadi VP shunt itu adalah selang yang ditanam di bawah kulit, mengalirkan cairan otak biasa, cairannya bening yang dialirkan ke perut, dan di perut nanti bercampur dengan cairan perut. Tapi perut kan sangat luas pencernaannya, jadi bisa diserap, bisa kembali menjadi cairan tubuh normal, tidak mengganggu. Selang ini sebenarnya dibuat dari komponen silikon yang dia tidak bereaksi terhadap tubuh. Secara sederhana, orang yang dipasang klep jantung itu tidak masalah. Ya, kadang ada bermasalah karena ini fungsi ngalirkannya ini
Jadi yang bermasalah bukan selangnya, tetapi sumbatan di selangnya itu. Sehingga harus misalnya diganti. Ya tergantung, ada juga yang tidak diganti selama alirannya itu bagus. Meskipun sekarang VP-Sun itu dilengkapi dengan pompa. Pompanya ditaruh di bawah kulit di belakang telinga. Jadi kita bisa memompa. Bahkan pasien yang sudah lama pakai VP-Sun itu tahu, wah ini saya kok pusing, ini mungkin cairannya banyak, terus dia pompa supaya ngalir, ya terus enak. Sampai seperti itu, ya kita jalani. Yang penting kita bisa terus menjalankan kehidupan sehari-hari. Kalau saya ibaratkan, orang yang ditakdirkan kakinya kecil lumpuh, ya harus pakai kerek, seterusnya tidak masalah. Ya, kalau nanti ada masalah dan harus diganti mungkin berapa tahun selangnya, diganti. Ya, pokoknya terus lakukan pemeriksaan, kontrol rutin dan seterusnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.